Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada kali ini kelompok kami yaitu saya sendiri Itmaum Wafa, kemudian ada teman saya Muhammad Naufal Amin, ada lagi juga Suainatun Nasihat dan Mbak Titin Nurniati. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait pengaruh perbedaan qiraat terhadap penafsiran. Mungkin ada beberapa subbab yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu tentang latar belakang perbedaan qiraat sendiri yang akan dijelaskan oleh saya sendiri langsung saja. Nah, di sini mengenai sumber perbedaan qiraat terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat mereka bisa disimpulkan antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya perbedaan qiraat Nabi. Nah, Nabi di sini dalam menyampaikan ayat Al-Quran atau wahyu yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril itu disampaikan kepada para sahabat. Namun para sahabat itu menangkap bacaan dari beliau, dari Rasulullah itu berbeda-beda. Ada yang menurut apa dialek bahasa masing-masing. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya takrir atau pengakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada suatu kisah ketika ada seorang sahabat itu membaca ayat Al-Quran. Nah, di situ Sayyidina Umar itu mendengar dan menyalahkan salah satu sahabat tersebut. Kemudian eh, sahabat Umar itu melapor kepada Nabi. Nah, tapi di situ ketika sahabat Umar itu melapor kira masing-masing, di situ Nabi membetulkan semuanya. Nah, di sini salah satunya juga termasuk sumber dari perbedaan qiraat. Kemudian adanya berbedanya qiraat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril. Kemudian adanya riwayat dari para sahabat Nabi menyangkut berbagai versi qiraat yang ada. Nah, di sini sahabat sendiri itu juga berselisih maksudnya dalam artian berbeda pendapat terkait bacaan qiraat dalam Al-Quran gitu. Nah, kemudian sumber yang berikutnya atau latar belakang yang berikutnya yaitu adanya perbedaan lahjah atau dialek kebahasaan di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya Al-Quran. Nah, pada masa turunnya Al-Quran ini, yang pertama kan eh, Islam itu menyebar pertama di Makkah. Nah, itu di situ juga banyak suku yang tinggal di Makkah. Kemudian lanjut setelah hijrah yaitu pas di Madinah juga eh, suku yang mengikuti agama Islam itu lebih banyak. Nah, di situ juga qiraat ini menyesuaikan dengan dialek-dialek yang terdapat pada suku-suku tersebut. Itu mungkin untuk subbab selanjutnya yaitu tentang hubungan qiraat dengan penafsiran yang akan dijelaskan oleh teman kita Mbak Titin Kurniati. Silakan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Faina. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Saya akan menerangkan tentang contoh-contoh hubungan qiraat dan penafsiran. Menurut Ibnu Asyur, hubungan qiraat dan penafsiran itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, qiraat yang tidak berimplikasi pada penafsiran, dan yang kedua, qiraat yang berimplikasi pada penafsiran. Nah, contoh yang pertama, qiraat yang tidak berimplikasi pada penafsiran, kami mengambil Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Yang mana potongan ayatnya, La bay'un fil ardi la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Nah, tiga kosakata di atas yaitu bai', khullatun dan syafa'ah itu apabila dibaca keseluruhan dhammah ataupun dibaca keseluruhan dengan fathah itu tidak menimbulkan perbedaan makna yang dapat mempengaruhi penafsiran Quran. Contoh yang kedua yaitu qiraat yang berimplikasi pada penafsiran. Kami mengambil Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Di sini kalimat yang kita jadikan patokan adalah kalimat watakhidu. Ayat di atas dapat dibaca dalam dua versi qiraat. Yang pertama dengan memfathah huruf kha. Jadi watakhudu. Ini qiraat Nafi dan qiraat Ibnu Amir. Sedangkan yang kedua yaitu membaca dengan wattakhidhu, mengkasrah huruf kha. Apabila ayat di atas dibaca dengan qiraah wattakhadhu, yaitu qiraah yang pertama, maka memberikan pengertian bahwa hukum melaksanakan sholat di belakang makom Ibrahim adalah sunnah. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i dalam salah satu qaulnya. Sedangkan jika dibaca dengan qiraat wattakhidhu, yaitu qiraat yang kedua, maka memberikan pengertian bahwa hukum melaksanakan sholat di belakang makom Ibrahim adalah wajib. Nah, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu qaulnya. Dari saya sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Faina. Untuk sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Mas Novel. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang moderator. Jadi pada kesempatan yang kedua ini saya akan menjelaskan terkait perbedaan di proses. Jadi terlepas tadi adanya perbedaan terdapat hikmah terkait adanya perbedaan bacaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jadi bahwasanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah-daerah lainnya atau satu seks dengan seks itu bukanlah sebuah indikator yang menandakan
Islam sendiri, akan tapi terlepas samping itu ada sebuah hikmah dan pesan yang diambil dari adanya perbedaan qiraat atau perbedaan bacaan Al-Quran antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dari artikel yang saya ambil atau yang menjadi referensi dalam makalah kami, ada dua kelompok hikmah yang kami klasifikasikan. Yang pertama itu ada hikmah am atau hikmah umum. Yang kedua itu ada hikmah khusus atau hikmah khos. Adapun hikmah secara umumnya terkait adanya perbedaan qiraat dalam Al-Quran, untuk memberikan kemudahan kepada umat Islam, khususnya masalah dalam Al-Quran, melihat bahasa Arab sendiri merupakan bahasa yang banyak atau ada banyak dialektikanya. Kemudian yang kedua adalah mempersatukan umat Islam di kalangan bangsa Arab dalam satu bahasa yang dapat mengikat kesatuan di antara mereka, yaitu bahasa Quraisy. Kemudian yang ketiga, menunjukkan keutamaan umat Muhammad SAW daripada umat-umat para nabi sebelumnya. Kemudian yang keempat, menunjukkan terjaganya Al-Quran dari tabdil atau tahrif, dari pergantian ataupun perubahan. Kemudian yang kedua, yaitu hikmah secara khusus. Nah, adapun hikmah secara khusus terkait adanya perbedaan bacaan dalam Al-Quran, yang pertama itu adalah mengokohkan dan menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati atau yang telah disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua, mentarjih hukum yang diikhtilafkan oleh para ulama. Yang ketiga, dapat menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. Kemudian yang keempat, menjadi hujjah atau menjadi rujukan bagi sementara ulama untuk memperkuat pendapatnya mengenai suatu masalah hukum. Kemudian yang kelima, yaitu mentabayin atau menjelaskan suatu hukum dalam suatu ayat yang berbeda dengan makna menurut zahirnya. Kemudian yang terakhir, merupakan penjelas terhadap suatu lafaz dalam Al-Quran. Mungkin terkait hikmah atau pesan yang terkandung terkait perbedaan bacaan Al-Quran itu, mungkin itu saja mungkin hikmahnya. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi pada kali ini tentang pengaruh perbedaan qiraat terhadap penafsiran jalan dengan lancar. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada kuliah. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan yang lain, silakan nanti disampaikan ketika waktu kuliah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.